pengen tahu yang punya pagar laut siapa, buang dulu fufu-fafanya, baru ketahuan yang punyanya. Apalah maksudnya. Kemarin ada berita itu yang mengatakan, wah ini semua orang tahu pagar laut. Kan itu kan artis terkenal apa-apa. Itu saya angkat itu dari salah satu berita. Seri itu memang warga desa. Ya, itu siapa itu? Ya, dia itu sebenarnya kinayah kalau dalam istilah agama atau ungkapan majazi. Yang dimaksud itu artis itu adalah orang yang sering disebut-sebut. Yang dimaksud ya Aguan. Karena Aguan kan jadi artis baru saat ini gitu. Oh, bukan ke artis-artis yang umum itu bukan. Gitu, maksudnya semua orang udah tahu dia Aguan. Sekarang kan kayak jadi artis Aguan itu gitu loh. Jadi semua orang sudah tahu dia dan kemudian itulah yang disebut oleh si Khalid itu kan. Aguan lah, si dia Encun lah. Betul. Si Ali Hanafiah betul. Kalau saya dengar aktornya itu aja gitu ya. Jadi sebenarnya gampang ya, nggak susah. Ya susahnya itu adalah polisinya pusing kepalanya mungkin. Mungkin kalau Pak Listio Sigit Prabowo diganti, enggak lah, mudah-mudahan lah. Saya sih berharap benar diganti ini. Kalau kita masalahnya institusional gimana? Paling tidak orang yang baru tadi tidak punya beban untuk memperbaiki institusi. Kalau Pak Listio berat. Oke, Anda yakin tuh ada misalnya calon Kapolri yang tidak terbelenggu dengan para 100% sih enggak, cuman paling tidak ada harapan. Kalau saya sih gampang. Siapa? Ya tinggal Prabowo bilang, Anda mau masih jadi Kapolri enggak? Selesaikan. Kalau enggak, Anda saya copot. Kan mestinya begitu kan? Nah, memang saya anggap pembicaraan itu enggak pernah ada. Problemnya memang kalaupun di ultimatum begitu, Listio yang menangani, kepercayaan publiknya yang kurang. Ya tapi tidak ada public order seperti itu. Iya sih. Karena begini. Paradigma berpikir pejabat kita termasuk Prabowo ini adalah dia tidak ingin mempermalukan sesama pejabat kan begitu. Tapi dia boleh mempermalukan rakyat, boleh dia mengkhianati rakyat. Begitu. Artinya kan rakyat first mestinya kan. Rakyat first. Yang namanya pejabat itu prioritas kesekian kan. Rakyat dulu nih. Anda mau bekerja buat rakyat enggak? Karena pidatonya ngancam-ngancam melulu cuma pidato doang. Dulu saya dalam sebuah artikel sempat sebut juga ya misalkan Ahmad Doviri itu layak lah begitu untuk pengganti gitu. Baik secara jabatan, posisi, kesenioran dan macam-macam lah. Termasuk enggak ada catatan yang berkaitan dengan masyarakat konfrontatif gitu loh. Kalau yang lain-lain ya ada catatan lah kita. Cuman yang kembali lagi hak prerogatif seorang presiden. Ahmad Doviri udah pensiun jangan-jangan mau pensiun. Terakhir Wakapolri nggak tahu sekarang. Oh sekarang Wakapolri Ahmad Doviri ya? Iya kayak nggak salah. Dulu pernah jadi kan Kapolda DIY kan masalah. Iya. Yang kasusnya Sambo dia yang jadi hakim. Ahmad Doviri kan Agung Budi Marioto tiga komjen itu. Iya komjen. Kemudian ini. Oke sobat era sekalian, apalagi nih Indonesia. Ada juga orang memang kalau sudah tahu kasusnya dia pengen yang XX apa. Iya, dia nggak mau mendengar sesuatu yang udah dia ketahui gitu loh. Gitu. Tapi ada juga yang kita nih. Gus Nur dan Bambang Tri kapan pembebasan bersyarat? Ini cuma sekedar komplimen aja. Ada dia pembebasan bersyarat Gus Nur sama ini. Harusnya udah proses tapi belum nyampe gitu. Dan memang sebelumnya ada narasi dia akan mendapatkan amnesti yang kemarin itu loh. Iya, yang omon-omon amnesti. Saya bilang, paling juga omon-omon, terbukti ternyata omon-omon. Iya, katanya mau diamnesti, malah para koruptor juga mau ikutin. Saya bilang begini, kayak itu narasi penyeimbang untuk melegitimasi yang koruptor dikasih amnesti, aktivis juga. Iya. Begitu koruptornya nggak dapat persetujuan publik, yang aktivis juga ini dibatalin. Iya, kan sebenarnya cuma penyeimbang doang waktu itu. Iya. Jadi dagangan jadinya cuman. Iya. Oke bro, kita silakan Anda closing statement, tapi pastikan bahwa Anda sudah menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan biar tidak lupa. Ya, yang closing statement saya yang pertama minta doa dukungan kepada seluruh rakyat Indonesia. Mari bareng-bareng kita kawal kasus ini karena memang kasus ini bukan kasus kejahatan biasa, bukan kasus yang sifatnya kasuistik atau parsial, tapi meminjam istilahnya Pak Ripto, ini kejahatan yang masuk kategori SCC ya, State Crime, State Corporate Crime. Jadi sudah kejahatan yang melibatkan korporasi berkolaborasi dengan negara.
Dan urutannya memang diawali dari kebijakan. Kebijakan itu diawali dari Undang-Undang Cipta Kerja diturunkan melalui PP 18 2021 dan kemudian dituruti dengan ditimbulkannya perda-perda yang untuk melegitimasi rencana reklamasi dan seterusnya. Ini kan suatu kejahatan yang seolah-olah legal karena ada payung hukumnya. Yang kedua, kepada seluruh warga Banten memang ini saatnya ya bareng-bareng membersamai perjuangan ini. Karena memang Banten ini menjadi test case. Kalau Banten ini berhasil kita perjuangkan, saya yakin PSN lainnya yang merugikan masyarakat itu lebih mudah lah, relatif lebih mudah. Karena Banten ini kan dekat dengan ibu kota. Masa yang dekat dengan ibu kota saja nggak bisa kita selamatkan. Kalau yang di Papua, ya, yang di Aceh, yang di Kalimantan itu masih sulit mereka untuk memperjuangkan bareng-bareng jauh dari media dan sebagainya. Maka kita mulai dari Banten. Nah setelah itu kita menolong saudara-saudara kita di PSN lainnya, baik di IKN, di Papua, di Kalimantan, termasuk di Rempang dan Galang itu kan semuanya muaranya kan awalnya gara-gara PSN. Makanya saya selalu menyebut PSN itu bukan proyek strategis nasional, itu proyek perampasan tanah rakyat untuk kepentingan lapak bisnis oligarki, meminjam tangan negara. Karena ujung-ujungnya kalau dicek yang dapat PSN itu perusahaan-perusahaan swasta semua begitu. Dan selanjutnya tolong terus update ya, karena memang kami membangun narasi itu sesuai juga dengan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan gitu loh. Karena kita berusaha agar kasus ini lurus, begitu mulai belok dikit langsung kita luruskan lagi, belok lagi kita luruskan lagi. Seperti yang tadi saya sebutkan, ketika ada narasi kalau status PSN itu ada di hutan lindung dan hutan lindung itu belum ada perubahan kawasan hutan konversi, ya kita pagari, jangan sampai justru diubah menjadi lahan konversi. Kita batasi, jangan sampai ada rencana tata ruang dan RT RW-nya ya, rencana tata ruang dan wilayahnya menyesuaikan keinginan oligarki, keinginan Agung Sedayu. Yang benar adalah korporasi tunduk pada rencana tata ruang dan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah. Korporasi tunduk dengan apa yang sudah ditetapkan pemerintah bahwa itu kawasan hutan lindung. Jangan kemudian hutan lindung dibabat, dikonversi menjadi kepentingan oligarki. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, kita harus saling membantu bersatu, karena lawan kita itu saya akui ini berat, besar, gajah gitu loh. Tapi kalau kita bisa jadi semut yang bersatu, ya gajah bukan tumbangnya bukan oleh yang lainnya, tapi oleh semut. Ya. Gitu. Ya logika sederhana ini yang sering saya buat untuk menyederhanakan apa yang saya hadapi, dan mudah-mudahan masyarakat juga begitu menyederhanakan apa yang dihadapi ini sebagai sesuatu yang sederhana, sehingga tidak muncul fobia. Kayaknya kasus besar, enggak, kasus biasa saja asal kita bersatu. Begitu Bang Refy, terima kasih nih diundang. Oke, terakhir bro ya. Ini kan ada semacam sebuah skenario besar ya untuk menjadikan kawasan-kawasan PIK ini seperti, katanya kita mau bersaing seperti Singapura kan, kita mau seperti Singapura. Nah, tetapi banyak yang membantah, ya Singapura itu satu negara. Kalau satu negara begitu semua nggak ada masalah. Betul. Tapi kalau ini hanya ada daerah mewah yang hanya bisa dimasukin orang tertentu, sementara yang lainnya masih terbelakang atau tidak makmur, itu kan jadi masalah. Coba ditekankan lagi bro, biar itu, orang yang mengatakan kita kan juga ingin berhadapan dengan Singapura. Saya dengar juga dari Nono Sampono kan gitu. Kita pengen seperti Singapura loh. Saya setuju kalau dari Sabang sampai Merauke, tapi bukan hanya daerah tertentu yang hanya bisa dinikmati oleh orang tertentu saja. Sebenarnya kalaupun di daerah tertentu dinikmati orang tertentu pun saya nggak masalah, asas membangun Singapurnya Indonesia itu tidak dengan merampas tanah rakyat dengan keriduan. Faktanya kan enggak. Ini dengan merampas tanah rakyat, menindas rakyat. Kemudian di atas tanah rampasan tadi dibangun industri properti yang katanya ingin membuat seperti Singapura di situ. Mau jangankan Singapura, mau kayak Los Angeles pun kalau asasnya dengan menindas, berbuat zolim, ya nggak ada yang ridho. Itu satu. Yang kedua, nggak bisa kita samakan Singapura dengan peradaban yang ada di Banten. Banten itu dibangun dengan asas peradaban Islam. Makanya Sultan Banten sama Kiai Fathul Adzim ya, Kiai itu Bagus Fathul Adzim, waktu kami berkunjung ke Kesultanan Banten, justru membentangkan spanduk tegas menyatakan Banten bukan Singapura, tidak akan pernah menjadi Singapura. Artinya memang masyarakat itu menolak. Jadi tidak bisa membangun suatu
kehidupan kosmopolitan yang bertentangan dengan kultur, karakter, peradaban di mana masyarakat itu tinggal. Dan ingat ketika ini bicara Islam ya, begitu menjadi Singapura ya akan menjadi seperti PIK 1, nggak ada siar Islam, nggak ada ratiban, nggak ada ngaji, nggak ada berjanjian, nggak ada seruan azan, kan diakui oleh Kementerian Agama. Nonton situ kok luas, nggak ada masjid, nggak ada suara azan gitu. Dan merah putih sempat dilarang dikibarkan di situ. Nah itu yang kemudian di poin ke-8 ya gugatan kami. Jadi PIK 2 itu membentuk entitas negara dalam negara. Seolah-olah ada otoritas lain. Ada satu pengakuan dari desa, lupa saya. Di satu desa itu ada tower. Kepala desanya itu nggak tahu siapa yang ada di dalam tower. Ketika mau mendata, nggak boleh sama penguasa tower tadi. Pertanyaan kita, siapa yang mendata warga tadi? RT-nya masuk mana? Padahal masuk wilayah desa itu. Jadi seolah-olah di kawasan PIK itu ada entitas lain yang punya otoritas yang lebih powerful daripada negara. Padahal kan kalau kita kembali ke ilmu negara ya, organisasi yang punya otoritas paling tinggi itu adalah negara, nggak boleh ada yang lain. Organisasi yang lainnya harus di bawah negara gitu. PIK ini bisa lebih daripada negara. Terbukti ada akses yang secara eksklusif tidak bisa dimasuki, sementara yang lainnya boleh. Kan ada dulu Bilqis Manisang bawa kapal masuk ke laut yang milik publik, fasilitas publik. Jangan masuk kami. Itu wilayah PIK ya? Iya, nggak boleh, kan akhirnya terusir. Nggak lama setelah itu kan dia dipecat dari TV One kalau nggak salah. Itu. Ini nggak bisa seperti ini. Jadi begini loh, jangan membangun narasi yang tidak sesuai dengan akar, karakter dan budaya bangsa kita. Yang jelas karakter budaya orang Banten itu Islam. Maka kalau mau membangun kayak Singapura, karakter Singapura itu apa? Sekuler, hedonis, ya, materialistis. Kan kayak gitu nggak sesuai dengan karakter orang Banten. Beredar pula kan joget-joget ya, hiruk pikuk di PIK 2 sambil minum-minum, kan nggak seperti itu. Masa kita mau membangun Banten yang Islami menjadi seperti itu? Marahlah ulama-ulama Banten. Kan kalau presidennya juga suka joget-joget tuh. Oke gas. Ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Kiai Embai. Banten itu kenapa sampai hari ini tidak meninggalkan keraton rata dengan tanah? Itu karena karakter orang Banten sejak Kesultanan dulu yang enggan atau tidak mau berkompromi. Lebih baik Banten rata dengan tanah daripada kompromi dengan penjajah. Jadi ini juga saya lihat sudah mulai percikan-percikan kemarahan masyarakat Banten untuk melawan oligarki PIK 2 ini. Begitu. Ya, jadi sobat era sekalian, membangun itu bukan kita anti ya, tetapi membangun itu harus mengikut sertakan rakyat. Terutama rakyat yang memiliki tanah itu. Bukan berarti kemudian kita membentuk daerah baru seperti Singapura, hanya orang kaya yang bisa masuk ke sana, yang mampu membeli, orang asing pula, sementara masyarakat asli tercambak, terpinggirkan, bahkan nggak tahu nasibnya kemana. Jadi bukan itu membangun itu. Jadi jangan kemudian mata kita seperti mata orang-orang berduit, orang-orang kaya, pejabat-pejabat publik yang tidak tahan melihat rakyat yang kumuh menderita sehingga maunya digusur aja. Enggak begitu. Harus membangun bersama-sama dan kemudian dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama. Kan tujuan bernegara itu adalah memajukan kesejahteraan umum, bukan memajukan kesejahteraanmu saja. Oke, itu saja saudara sekalian. Makasih ya. Sama-sama. Bro Hazinuddin, nanti kalau ada perkembangan saya juga akan undang kembali ya. Termasuk juga pihak-pihak yang barangkali perlu diundang untuk update di era channel ini ya. Iya betul. Kalau perlu dari PIK 2 sama saya hadir di sini. Boleh. Saya undang. Tapi begini bro ya. Ini nggak apa-apa kita panjang-panjangin, namanya punya sendiri juga nggak ada masalah ya. Saya itu agak resisten mengundang orang yang jelas-jelas berkhianat pada. Oh iya sih. Nggak nyaman kita ya. Iya, berkhianat kepada walaupun in the name of keseimbangan ya. Kecuali dia protes. Oh iya. Kalau dia protes silahkan. Kami datang juga, sini. Kami juga dikasih kesempatan. Oke. Tapi kalau misalnya sengaja ngundang enggak ya. Iya. Apalagi orang-orang yang setiap dalam kekalutan masih ada tangan. Wah, orang membela rakyat tiba-tiba dia membela konglomerat ya kan. Risih ya. Iya, dekat-dekat dengan penguasa dan lain sebagainya. Nah, itu orang yang mengatakan undang dia dong dan lain sebagainya untuk seimbang. Ngapain kita mengundang orang yang tidak punya integritas ya kan? Kan harus punya integritas. Makanya kalau Anda misalnya tiba-tiba terdengar Hazinuddin disuap ya nggak akan saya undang lagi kan begitu.
Saya hidup di Suwon nggak akan saya undang lagi. Ya kan? Ya itu susahnya memang jalan idealisme itu jalan yang sepi, jalan. Aku nggak enak sama kata-kata Bang Cornelia di LC. Sebagian orang memilih untuk berdusta agar kaya dan sedikit sekali yang memilih jujur tapi akan miskin gitu. Aduh, ini pilihan yang gak enak nih Bang. Harusnya jujur tetap kaya, bisa bilang begitu. Ketawa dia. Iya, tapi kalau Anda profesinya sebagai lawyer, ya agak berat juga kan. Kalau kita tiba-tiba on the right track gitu kan, kita pilih-pilih kasus kan. Dan biasanya makin kasus itu idealis, makin gak ada uangnya. Ya, tapi pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah mengalir. Itu namanya menakar rezeki dari Allah, Bang. Iya. Jangan begitu, karena rezeki itu ada yang maha memberi. Gitu. Ya, tenang saja. Tapi kita tahu bahwa jangankan orang baik, orang paling dajjal sekalipun masih dikasih rezeki. Nah, iya makanya, tinggal kita mau ngambil yang mana gitu, ya, halal apa yang haram gitu doang. Itu aja ya. Itu saja saudara sekalian ya. Jangan berputus asa dari rahmat Allah ya kan. Kemudian, narasinya mulai Ustadz ini, saya menyimak lah. Jangan berburuk sangka kepada yang maha kuasa ya kan. Iya. Memang kebenaran itu selalu datang belakangan biasanya. Sekalipun kebenaran tidak hadir di dunia, tapi di akhirat pasti akan terhitung semua kan begitu. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas.